Ya, perubahan kurikulum akhirnya memaksa kita semua para komunitas belajar untuk merubah cara pandang kita terhadap pembelajaran, teristimewa mengubah cara pandang kita terhadap peserta didik. Cara pandang kita sebelumnya mungkin saja menganggap peserta didik itu sebagai objek pembelajaran, tetapi dengan hadirnya kurikulum merdeka akhirnya memaksa kita teristimewa para guru untuk mengubah perspektif atau paradigma cara pandang kita terhadap peserta didik dari yang sebelumnya menjadi objek menjadi subjek pembelajaran. Pada video kali ini kami ingin secara khusus SMP Negeri Tigandoso ingin mengimplementasikan P5 sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka, yang mana dari penerapan kurikulum merdeka ini mensyaratkan setiap satuan pendidikan untuk menyelenggarakan yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, atau yang sering kita kenal dengan P5. Pada tahun pelajaran ini, kebetulan SMP Negeri 3 Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat, adalah tahun pertama menyelenggarakan kurikulum merdeka. Pada tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2023-2024, SMP Negeri Tigandoso memilih 3 tema dari sekian banyak tema yang disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, 3 tema tersebut diantaranya adalah yang pertama tema kearifan lokal, yang kedua itu kewirausahaan, dan yang ketiga adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang ingin kami fokuskan di tema yang pertama ini adalah tentang memaksimalkan produk lokal atau kerajinan lokal di masyarakat Manggarai. Nah, ada fenomena yang sedang tren sekarang ini, di mana para leluhur kami, orang-orang Manggarai zaman dulu, itu lazim sekali dalam berbagai aktivitas kehidupan mereka menggunakan tikar, atau sering dalam bahasa Manggarai itu disebut dengan loce, lalu kemudian tange atau bantal duduk. Karena itu melalui pelaksanaan tema 1 ini, SMP Negeri Tigandoso ingin melestarikan budaya atau tradisi Manggarai kepada peserta didik sebagai generasi penerus budaya Nusantara. Selain itu, dan ini yang rangkaian aktivitas yang telah dilakukan oleh para peserta didik bersama para pendampingnya dan juga para narasumber terkait dengan tema 1 kearifan lokal dengan topik anyaman daun pandan, kerajinan lokal berdaya jual tinggi. Go! Para pendamping, siswa, maupun juga narasumber bersama-sama berkolaborasi untuk menjalankan beberapa langkah-langkah kegiatan yang tepat demi terciptanya produk lokal itu yang berkualitas tinggi dan siap digunakan di tengah masyarakat. Adapun beberapa langkah yang boleh saya paparkan dalam kegiatan P5 ini. Yang pertama itu adalah pengumpulan bahan baku, di mana bahan baku yang kami gunakan adalah daun pandan. Kita orang Manggarai biasanya mengenal dengan istilah rea. Nah, dalam pengambilan daun pandan ini atau pengumpulan daun pandan ini, siswa-siswi dibimbing mengenai cara mengambil daun pandan dari pohonnya menggunakan alat yang sudah digunakan. Setelah daun pandan ini dipetik, kemudian daun pandan itu dirapikan atau duri-durinya itu dikeluarkan dari daunnya, kemudian dilunakkan menggunakan, biasanya orang tua kita menggunakan kayu bambu ya, kayu bambu
agar lebih lunak dan nanti proses selanjutnya itu lebih mudah. Setelah itu daun pandan ini kemudian dimasak dengan air panas. Setelah dimasak, daun pandan ini direndam menggunakan air dingin. Ya, kira-kira beberapa menit lah. Setelah direndam, daun pandan ini dijemur sampai dia kering. Lalu setelah itu diangkat. Kemudian siswa-siswi merapikan atau ya semacam membuat daun-daun itu tidak terlalu kerut. Lalu setelah dirapikan, daun-daun itu kemudian dimasak lagi, lalu ditambah pewarna. Nah, pewarna yang digunakan di sini kami menggunakan 3 warna. Yang pertama itu warna merah, lalu yang kedua warna ungu, lalu yang ketiga warna hijau. Ada 4 ya. Yang terakhir warna putih. Untuk warna putih kami biasa gunakan itu untuk bagian tampak belakang dari bantal, khusus produk bantal atau yang bisa kita sebut tangi. Lalu untuk warna-warna yang lain, merah, hijau, ungu itu biasanya digunakan untuk menghiasi bagian depan dari bantal. Nah, setelah daun pandan itu tadi diwarnai, lalu diangkut lagi setelah dimasak, lalu dijemur lagi. Setelah dijemur, daun pandan-pandan itu tadi dibawa lagi untuk dirapikan menggunakan sendok ya. Orang tua kita biasa menggunakan sendok atau bahan-bahan yang lain yang bisa membuat daun pandan itu lebih rapi dan kemudian bisa digunakan untuk dianyam ya. Untuk siap dianyam menggunakan daun pandan yang sedemikian rapinya. Kira-kira seperti saja langkah-langkah singkat yang bisa saya paparkan. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri
P5. Saat ini kami merasa senang dan bangga. Saya atas nama Florentina Sandiganus yang sering dipanggil Sandi, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru di SMP 3 Doso karena sudah mendampingi kami selama kurang lebih 3 bulan yang lalu untuk membuat produk P5 kami Tange Lonto, anyaman dari daun pandan.